lagi di dalam ibadah online Aci GKR yang baru Surabaya. Hari ini Kak Bui dan Kak Clarence sangat bersukacita karena kami melihat kebaikan Tuhan buat kita semua. Kami percaya adik-adik di rumah juga demikian. Amin. Haleluya. Oke, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Tentu saja sebelumnya kami mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami kembali lagi di hadirat Tuhan, ingin memuji, ingin membesarkan nama-Mu, bersukacita karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini Kak Bui akan mengajak kita memuji Tuhan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan pinggang kita. Semuanya untuk Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Yuk, semangat ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke bawah, kepalaku ke atas, kepalaku ke bawah dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Palaku ke bawah, palaku ke atas, palaku ke bawah dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, sekali lagi bersama-sama. Yeay, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita lanjutkan lagu kedua. Yesus itulah satu-satunya. Karena Dia satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada Tuhan lain, adik-adik ya. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan,
Kami mengajak kita untuk siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita puji Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Boneka kesayanganku, baju kesayanganku, gantungan kunci kesayanganku. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Meskipun kami anak-anak masih beribadah secara online, kiranya Tuhan menolong supaya kami terus suka untuk memuji nama Tuhan, terus suka untuk membaca firman Tuhan, dan berikan kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 4-7. Yakobus 4 ayat 4-7. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita
diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Allah yang cemburu. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kata cemburu, adik-adik mungkin dengarnya di sinetron. Tontonannya sebenarnya bukan tontonan untuk adik-adik, tapi adik-adik ikut dengar. Lalu adik-adik mungkin juga dengar dari om atau tante atau kakak yang sudah dewasa punya pacar lalu bilang aku cemburu begitu. Atau adik-adik itu punya adik yang baru lahir, lalu adik-adik itu merasa harus berbagi dengan adik yang baru lahir, kasih sayang papa dan mama yang selama ini adik-adik terima sendiri. Lalu ada perasaan gak enak, itulah perasaan cemburu. Perasaan cemburu itu dimiliki oleh Allah juga. Berarti ada sesuatu yang istimewa dengan perasaan cemburu. Kenapa Allah memiliki perasaan cemburu dan kenapa kita juga mengalami perasaan cemburu? Ada 3 hal. Yang pertama, perasaan cemburu itu menunjukkan bahwa kita sangat mengasihi orang yang kita cemburui itu. Seperti Allah mengasihi kita sehingga Allah itu memiliki perasaan cemburu. Yang kedua, Allah itu mempertahankan kita karena kita adalah milik Allah sendiri. Jadi Allah itu cemburu kalau sampai kita lebih menyukai si jahat atau iblis daripada menyukai Allah. Lalu yang ketiga, perasaan cemburu Allah itu membuat Allah melakukan segala hal yang baik untuk tetap mempertahankan kita di dalam kasih-Nya. Seperti video yang tadi kita tonton, ada seorang anak yang sangat suka sama Mickey Mouse. Bajunya Mickey Mouse, dengan kuncinya juga Mickey Mouse. Lalu dia punya boneka Mickey Mouse, mungkin punya banyak balon lain yang bergambar Mickey Mouse atau dalam bentuk Mickey Mouse. Begitu juga seharusnya kita dengan Allah. Kalau kita adalah milik Allah, maka seluruh hidup kita itu dipenuhi Allah. Kesukaan kita, cinta kita hanya Allah. Tapi kalau ternyata tidak begitu, itu Allah cemburu. Kenapa begitu? Karena Allah itu punya cinta yang besar pada kita. Karena Allah itu tahu kalau Allah tidak menjaga kita, maka iblis itu akan merebut kita. Alkitab menulis bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia menguasai dunia ini dan ingin merebut kita dari Allah. Begitulah yang terjadi ketika kita mulai berpaling kepada si jahat, kita mulai mendengarkan perkataan iblis. Allah itu cemburu, Allah itu betul-betul menginginkan kita dan melakukan segala hal yang baik untuk mempertahankan kita. Sedangkan iblis, lawan Allah, itu berusaha untuk merebut kita dari Allah. Bagaimana caranya kita tidak setia pada Allah? Yaitu ketika kita mulai lebih mendengarkan iblis, lebih suka apa yang lagi tren, kita lebih suka untuk mengikuti keinginan kita, apa yang iblis tawarkan kepada kita, apa yang ada di dunia ini. Kita mulai mengikuti, lebih suka yang jahat daripada memuliakan Allah, maka kita sebenarnya sudah mulai berpaling dari Allah. Dan bagaimana mungkin kita itu bisa berbuat jahat tetapi tetap menyenangkan hati Allah? Atau kita itu mengikuti kemauan kita atau mengikuti tren apa yang ada di dunia ini sambil menyembah Allah? Itu tidak mungkin. Harus memilih salah satu di antaranya. Dan kita bisa melihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengikuti apa kata Allah, apa firman Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan daripada mengikuti apa yang ditawarkan oleh iblis si jahat itu. Loh, berarti kan kalau kita membuat Allah cemburu itu sesuatu yang baik. Berarti kita bisa melihat Allah itu sangat mengasihi kita. Apakah benar begitu? Apa yang terjadi kalau kita membuat Allah cemburu? Yang sebenarnya terjadi adalah Allah itu bagaimanapun cemburu pada kita. Allah itu sangat mengasihi kita, sangat mempertahankan kita, sangat-sangat menginginkan kita. Dan iblis tahu itu.
Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk membuat Allah cemburu, karena betul-betul Allah mengasihi kita dan Allah betul-betul menginginkan kita. Sedangkan apa yang kita perbuat ketika kita mulai berpaling dari Allah, suatu waktu kita akan pergi dan kita tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Kita kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup ini. Kita kehilangan Allah sendiri. Sehingga kita perlu untuk terus menjaga kesetiaan kita kepada Allah. Kita harus melawan apa yang iblis tawarkan. Karena Allah kita itu Allah yang mengasihi kita. Allah kepada siapa kita mendapatkan segala yang berharga dalam hidup ini. Allah kita berharga. Jangan sampai kita menukarkannya dan membangkitkan cemburu dalam diri Allah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Allah supaya kita terus-menerus mengasihi Allah dan setia. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang cemburu, yang mengasihi kami, yang mempertahankan kami dari kuasa si jahat. Engkau juga melakukan segala hal yang baik supaya kami tetap berada di dalam perlindungan, di dalam kasih Tuhan. Karena itu kami datang Tuhan, mohon kepadamu supaya kami belajar mengasihi Allah, membalas segala kebaikan yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Di dalam nama-Mu Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kuis, adik-adik, ada 3 hal yang tadi, tiga hal yang tadi Kak Didi sampaikan. Apa yang membuat ada perasaan cemburu? Timbul. 1, 2, 3. Adik-adik sebutkan di video lalu kirimkan ke Acik Online. Sampai jumpa minggu depan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.